Baik teman-teman, Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Lanjutan. Dan hari ini kita berlanjut untuk pembahasan materi kedua, yaitu futurum. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang modus subjungtif, saat ini kita akan membahas tentang waktu futurum. Nah, apa ini futurum? Tense atau kata futurum berhubungan dengan masa depan, yaitu sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang masih akan terjadi, atau sesuatu yang akan datang. Nah, dalam pelajaran ini akan dibahas dua bentuk kata kerja futurum, yaitu indikatif aktif futurum dan indikatif medium futurum. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah ingat materi-materi semasa ada di sekolah, ya, entah itu sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, di sana kita belajar tentang tense dalam bahasa Inggris, ya. Jadi bentuk waktu dalam bahasa Inggris. Nah, di sana kan ada yang namanya past, ada present, dan ada future. Nah, futurum ini sama halnya atau mirip modelnya dengan future. Ya, jadi dia membahas sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang berhubungan dengan masa depan. Mari kita lanjutkan. Kita mulai dari indikatif aktif futurum. Cara membentuk kata kerja indikatif aktif futurum adalah untuk kata-kata kerja yang huruf terakhirnya adalah vokal, maka akhirannya sama dengan indikatif aktif present, namun didahului dengan huruf sigma. Ya. Jadi perhatikan ya, akhiran-akhirannya sama dengan indikatif aktif present, namun didahului oleh huruf sigma. Jadi o, a, omen, ete, usin, tapi didahului dengan huruf sigma, tambahkan s di depan. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Ya, jadi so, says, say, somen, sete, susin. Sekali lagi, so, say, somen, sete, susin. Ingat teman-teman, ini adalah akhiran-akhiran untuk kata kerja yang huruf terakhirnya adalah vokal. Ya. Sekali lagi, ini akhiran-akhiran untuk kata kerja yang huruf terakhirnya adalah vokal. Ya. Jadi untuk kata-kata kerja yang akhiran-akhirannya huruf terakhirnya adalah huruf vokal, maka kita menggunakan akhiran-akhiran yang seperti ini. Jadi so, say, somen, sete, susin. Contoh, kita gunakan kata liuo, ya, liuo. Nah, maksudnya kata terakhirnya adalah vokal, bukan berarti misalnya kata liuo lalu kita pakai huruf terakhirnya adalah omega. Berarti ini vokal. Bukan itu ya, tapi dalam hal ini huruf terakhir setelah omega dihilangkan. Jadi misalnya liuo setelah omega dihilangkan ada huruf yupsilon di sana. Perhatikan ya. Ini dia misalnya. Liuo setelah omega dihilangkan ada yupsilon di sini. Jadi inilah huruf terakhirnya. Jadi liuo setelah omega dihilangkan dan kemudian gabungkan dengan indikatif aktif futurum, dia akan jadi liuso untuk orang pertama. Liuso, saya akan melepaskan. Perhatikan perbedaannya ya. Saya akan melepaskan. Karena berhubungan dengan future, berhubungan dengan masa depan. Lanjut. Kemudian orang kedua says. Digabungkan, dipadankan dengan kata liuo, dia akan jadi liu says. Engkau akan melepaskan. Lanjut, orang ketiga say, dipadankan dengan kata liuo, dia akan jadi liu say, dia akan melepaskan. Nah, lanjut teman-teman, orang pertama jamak ada somen, padankan dengan kata liuo, dia akan jadi liu somen, kami akan melepaskan. Orang kedua jamak sete, padankan dengan kata liuo jadi liu sete, kalian akan melepaskan. Dan orang ketiga jamak susin, padankan dengan kata liuo, dia akan jadi liu susin. Mereka akan melepaskan. Nah, perhatikan teman-teman, tadi sekali lagi syarat ini adalah untuk kata-kata kerja yang huruf terakhirnya adalah vokal. Nah sekarang mari hadirkan pertanyaan baru. Bagaimana jika kata-kata kerja tersebut ternyata akhirannya bukanlah vokal, tapi konsonan? Dia akan terjawab di sini. Jadi untuk syarat yang kedua ya, untuk kata-kata kerja yang berakhiran konsonan dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Ya. Itu 3 ya, kenapa itu jadi 4 di situ? Sorry. Untuk kata-kata kerja yang berakhiran konsonan dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah untuk kata kerja yang huruf terakhirnya adalah huruf-huruf labial atau huruf bibir, yaitu P, beta, dan P atau V. Ya.
P, beta, dan V. Jadi perhatikan huruf-huruf labial disebut labial adalah karena ketika Anda menyebutkan huruf ini, dua bibir Anda harus ketemu. Ya. Jadi bibir atas dan bibir bawah harus ketemu. Jadi P, beta. Ya, begitu ya contohnya ya. Jika dibentuk menjadi futurum akan berubah menjadi huruf psi. Ya. Jadi tiga huruf tadi ketika bertemu dengan sigma yang ada di awalan futurum dia akan berubah menjadi psi. Contoh di sini. Ada kata blepo. Blepo, kalau orang mau ikuti syarat tadi, harusnya dia akan jadi blep tambah akhiran orang pertama. Misalnya orang pakai contoh, akhiran orang pertama tunggal indikatif aktif futurum. Jadi blep, hilangkan omega di belakang. Blep, hilangkan omega di belakang. Jadi blep tambah so. Jadi blep so. Ya. Tapi blep so di sini bukan berarti blep tambah sigma lalu tambah omega ya. Tapi P dan sigma itu sudah melebur menjadi satu dan bergabung menjadi huruf psi. Jadi bacaannya tetap blepso, tapi P dan sigma itu sudah hilang. Ya. P dan sigma sudah hilang. Mereka bergabung, mereka fusion menjadi huruf psi. Lanjut. Di kata kedua ada grafo. Ya. Grafo kalau digabungkan dengan indikatif aktif futurum orang pertama tunggal akan jadi grafso. 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 Tapi sekali lagi berdasarkan aturan tadi maka V dan sigma akan bergabung, akan berkombinasi dan berubah menjadi huruf psi. Makanya dia akan jadi grafso seperti ini. Ya, mohon diperhatikan teman-teman. Lanjut. Untuk kata kerja yang kata dasarnya berakhiran huruf-huruf palatal atau langit-langit yaitu kappa, gamma, dan chi dan double sigma ya. Jadi kappa, gamma, chi dan double sigma jika dibentuk menjadi futurum akan berubah menjadi xi ya. Sekali lagi huruf-huruf kappa, gamma, chi dan double sigma jika dibentuk menjadi futurum akan berubah menjadi xi. Contoh kata dioko. Dioko harusnya hilangkan omega dia akan menjadi diokso. Diokso dengan kappa dan sigma. Tapi sekali lagi kappa dan sigma ini akan melebur, akan bergabung dan menjadi huruf xi. Dia akan jadi diokso seperti ini, ya. Diokso seperti ini. Lanjut. Keruso, ya. Keruso dia harusnya akan berubah menjadi keruso dengan double sigma tambah sigma berarti harusnya sigma akan jadi 3 di sini ya. Keruso. Tapi ingat aturan tadi bahwa kalau double sigma baku dapat dengan akhiran futurum maka dia akan berubah menjadi xi. Jadi dia akan berubah jadi keruso ya. Seperti ini ya teman-teman. Mohon perhatikan. Lanjut. Oh iya, harusnya memang ada 4 ya. 4, sorry bukan 3 tapi memang 4 di atas ini. Jadi untuk kata-kata kerja yang berakhiran konsonan dapat digolongkan menjadi 4 bagian. Memang betul 4 ternyata. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Untuk kata-kata kerja yang huruf terakhirnya berakhiran huruf-huruf dental ya. Huruf-huruf dental ya ini tapele ini stekang. Huruf-huruf dental itu tau, delta, theta, dan zeta. Semoga ini tidak tapele ya dengan video ini. Oke. Semoga tidak tapele dengan wajah saya. Tunggu, kita mau cari DP pengaturan. Apakah bisa dipindahkan? Oh, tidak bisa ternyata teman-teman ya. Oke, lanjut saja. Jadi untuk kata-kata kerja yang huruf terakhirnya berakhiran huruf-huruf dental ya atau huruf-huruf gigi yaitu tau, delta, theta, dan zeta. Tau, delta, theta, dan zeta. Jika dibentuk menjadi futurum, maka huruf-huruf tersebut akan hilang dan yang tersisa hanya sigma saja. Misalnya di sini contoh kata peito. Peito kalau gabungkan dengan akhiran futurum tadi harusnya dia akan jadi peitso. Peitso. Tapi berdasarkan aturan di atas, maka huruf dental ini akan hilang. Jadi theta di sini akan hilang. Theta di sini akan hilang dan dia hanya akan jadi peiso. Ya, ini aturannya. Kemudian kata baptizo. Baptizo harusnya dia akan jadi kata baptizo kalau digabung dengan futurum. Baptizo. Tapi berdasarkan aturan tadi, maka huruf zeta harus dihilangkan dan dia akan jadi baptizo biasa.
dengan huruf sigma saja tanpa ada huruf zeta. Lanjut teman-teman. Untuk kata-kata kerja yang berakhiran huruf-huruf konsonan alir atau liquid, yaitu lambda, mu, nu, dan roh, biasanya konsonan sigma akan hilang dan akhiran-akhiran vokalnya akan menerima tanda aksen sirkumfleks dan seterusnya sampai orang ketiga jamak ya. Jadi sekali lagi untuk kata-kata kerja yang berakhiran huruf-huruf konsonan alir atau liquid, yaitu lambda, mu, nu, dan roh, biasanya konsonan sigma akan hilang ya. Jadi konsonan sigma itu yang akhiran tadi ya. Jadi misalnya ini huruf-huruf sigma di awal-awal ini huruf-huruf sigma di awal-awal ini akan hilang. 1 2 3 4 5 6 akan hilang semua huruf S, tapi sebagai gantinya huruf-huruf setelah sigma ini akan menerima tanda aksen sirkumfleks yang begini, seperti contohnya, seperti mana ini ya, tadi sudah terlewat ya, seperti ini, aksen sirkumfleks yang seperti yang saya lingkari dengan kursor ini ya. Jadi mereka semua mulai dari orang pertama sampai ketiga jamak akan menerima aksen sirkumfleks ya. Jadi contoh di sini kata meno, dia bukan akan jadi menso, tapi akan jadi meno, meneis, menei, menomen, meneite, dan menusin. Tapi sekali lagi tolong dengan tanda aksen sirkumfleks di atasnya. Jadi seperti di sini contoh kata meno, ada sirkumfleksnya di atas. Di sini juga meneis, di atas eis ini, di atas e ini ada sirkumfleks, di atas e ini ada sirkumfleks, di atas omikron ini ada sirkumfleks, di atas epsilon ini ada sirkumfleks, dan di atas omikron ini juga ada sirkumfleks ya. Begitu aturannya. Minta maaf saya lupa meletakkannya dalam video ini. Kemudian perhatikan bahwa untuk konsonan alir ini akhiran orang kedua jamak menjadi eite bukan ete. Perhatikan sana. Ya. Akhiran orang kedua jamak jadi eite bukan ete. Hanya khusus untuk konsonan alir ini. Minta maaf kalau syaratnya sangat banyak dan membingungkan. Makanya saya selalu sampaikan untuk kembali mematangkan diri Anda untuk bahasa Yunani 1 sebelum masuk ke bahasa Yunani 2 supaya Anda benar-benar memahami. Karena bahasa Yunani 2 ini sudah sangat rumit. Kalau bahasa Yunani 1 Anda tidak mampu, maka Anda akan sangat kesulitan untuk bahasa Yunani 2. Dan kalau Anda tidak bisa memahami atau menyesuaikan, saya pikir kalau Anda sudah memutuskan untuk kuliah teologi, maka Anda harusnya bisa. Ya. Kalau Anda menyerah dan kemudian merasa keberatan dengan mata kuliah bahasa Yunani, maka sebetulnya berarti niat Anda dari awal itu patut dipertanyakan. Apakah Anda memang benar-benar terpanggil atau mungkin cuma ikut-ikut teman atau mungkin cuma ikut-ikut rame. Jadi saya butuh bukti dari Anda. Saya butuh bukti dari teman-teman bahwa kalian memang benar-benar terpanggil sehingga keterpanggilan Anda akan mendesak Anda, akan mempush Anda untuk mampu memahami hal-hal yang seperti ini, untuk memahami bahasa rumit seperti ini. Karena memang ini harga untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar. Supaya Anda belajar bahwa jadi mahasiswa teologi itu tidak hanya belajar buat renungan. Ya. Kita akan belajar buat renungan, tapi dasar dari membuat renungan adalah ini. Dasar untuk membuat sebuah khotbah adalah ini. Sehingga kalian tidak akan asal-asalan dalam menyusun khotbah. Kalian tidak akan asal-asalan memperkatakan firman Tuhan dari atas mimbar. Kalian akan berusaha sebaik mungkin. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita lanjut pada indikatif medium futurum. Jika pada kata kerja indikatif present, ya indikatif aktif present, medium dan pasif sama, maka di futurum, jika pada kata kerja present, indikatif present, medium dan pasif itu sama, digabungkan, maka di futurum hanya medium saja dan bentuk pasifnya akan dibahas pada bagian lain. Artinya bahwa pada bentuk futurum, medium dan pasif itu terpisah. Jadi kalau di present tuh lalu orang belajar indikatif pasif medium garing, indikatif pasif garing medium present. Di sini medium dan pasifnya itu terpisah dan kita harus membahasnya dalam dua materi yang berbeda. Pola untuk indikatif medium futurum adalah akhiran-akhirannya adalah somai sei setai, someta seste sontai. Sekali lagi somai sei setai. Sorry saya tadi salah ya. Somai sei setai, someta seste sontai.
Sekali lagi, somai sei setai, someta seste sontai. Akhiran-akhiran somai sei setai, someta seste sontai. Mari kita padankan dengan contoh kata liu. Orang pertama tunggal, somai, padankan dengan kata liu, dia akan jadi liu somai. Saya akan melepaskan sendiri. Lanjut, sei. Liu sei, padankan dengan kata liu, dia akan jadi engkau akan melepaskan sendiri. Akhiran orang ketiga tunggal, setai, padankan dengan kata liu, dia akan jadi liu setai. Dia akan melepaskan sendiri. Lanjut ya, orang pertama jamak, someta. Padankan dengan kata liu, dia akan jadi liu someta. Kami akan melepaskan sendiri. Orang kedua jamak seste. Padankan dengan kata liu, dia akan jadi liu seste. Kalian akan melepaskan sendiri. Orang ketiga jamak sontai. Padankan dengan kata liu, dia akan jadi liu sontai. Mereka akan melepaskan sendiri. Nah, di sini ada infinitif medium futurum ya, yaitu sestai. Akhiran sestai untuk infinitif medium futurum, dan kalau dipadankan dengan kata liu, dia akan jadi liu sestai, melepaskan sendiri tanpa pelaku, tanpa orang. Ya, sorry terlewat. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat bersyarat satu ya di materi bahasa Yunani tata bahasa dasar atau bahasa Yunani 1. Nah, di bahasa Yunani tata bahasa lanjutan, kita akan bertemu dengan kalimat bersyarat berikutnya, yaitu kalimat bersyarat 3. 1, 3. Di mana kalimat bersyarat 2? Nanti akan kita pelajari setelah ini. Jadi kita 1, kita loncat dulu ke 3. Kalimat bersyarat 3 atau third conditional sentence. Dalam pelajaran ke-9 ya, materi ke-9 di bahasa Yunani 1, ada kalimat bersyarat 1 yang maknanya mengandung kepastian atau syaratnya jadi, pasti jadi. Kalimat bersyarat 3 mengandung makna keraguan atau kemungkinan. Protasisnya merupakan pernyataan yang tidak terpenuhi tetapi mengandung kemungkinan untuk terpenuhi. Pola untuk kalimat bersyarat 3 ini adalah protasisnya adalah ean tambah kata kerja subjungtif. Ean ini adalah kata penghubung bahasa Yunani yang artinya jika. Ya, jadi ean tambah kata kerja subjungtif. Apodosisnya adalah kata kerja dengan modus apa saja, waktu terutama futurum atau present. Contoh di sini ada contoh kalimat. Ean liu tus dulus blepsei ten basilean. Jadi kita uraikan dan kita terjemahkan dulu ya. Oke, saya pikir saya tidak perlu menerangkan lagi seperti waktu di Yunani 1 ya. Saya tidak mau mengulang lagi. Kalau Anda tertinggal ya itu resiko Anda. Saya mau Anda mandiri dan kemudian mengejar materi ini. Ean sekali lagi kata penghubung artinya jika. Liu dia berarti dari kata liu ya. Ini kata kerja indikatif aktif present. Oh sorry, bukan indikatif aktif present ya. Coba perhatikan, Coba perhatikan bagian akhirannya. Pakai eta dengan iota subscriptum. Berarti ini subjungtif. Ya, jadi kata kerja indikatif kata kerja subjungtif aktif present. Berarti orang ketiga tunggal. Dari kata liu berarti ini liu kalau orang terjemahkan dia mungkin sedang melepaskan ya. Jadi dia mungkin sedang melepaskan karena dia subjungtif. Lanjut, tus dulus ini kata benda maskulin ya dari kata dulos. Tus dulus hotu toiton hoiton tois tus akhirnya tus. Kata sandangnya tus berarti dia akusatif maskulin jamak. Jadi kata benda akusatif maskulin jamak dari kata hodulos. Dari kata hodulos artinya hamba-hamba itu. Ya. Ada tanda koma, berarti ini protasisnya selesai. Kita masuk ke apodosisnya. Blepsei, perhatikan di sana ada tanda, ada rupa garpu, ada rupa apa ini ya, tongkat setang biasa begini kan, trisula aquamen. Ya, trisula aquamen ini huruf C berarti tandanya ini adalah kata kerja futurum ya. Tadi orang so bahas baru-baru. Jadi ini tanda bahwa ini adalah kata kerja futurum, berarti ini adalah kata kerja indikatif aktif futurum. Nah, akhirannya say berarti so say ya. Berarti ini orang ketiga juga ya. Jadi
Kata kerja indikatif aktif futurum orang ketiga tunggal dari kata blepo, ya kan ini say. Jadi ini hilangkan, berarti ini huruf P tambah akhiran sigma jadi soy. Ini orang ketiga berarti say. Berarti ini dari kata blepo. Blepo artinya apa? Melihat. Jadi ia akan melihat atau dia akan melihat. Ten basilean, hetesteiten, berarti dia kata benda feminin ya, kata benda feminin dan kemudian hetesteiten akusatif nominatif, genetif, datif, akusatif ya. Jadi kata benda akusatif feminin tunggal dari kata he basileia yang artinya kerajaan itu. Ten basilean juga diartikan kerajaan itu. Sehingga kalau orang terjemahkan, jika dia mungkin melepaskan hamba-hamba itu, ini protesisnya, apodoksisnya adalah ia akan melihat kerajaan itu. Berarti maknanya adalah waktu syarat ini diucapkan, pembicara, pendengar, atau pembaca berada dalam kemungkinan atau keraguan. Jadi syarat itu kemungkinan tidak terpenuhi, tetapi bisa juga terpenuhi. Jadi dia mungkin melepaskan hamba-hamba itu dan mungkin saja tidak. Singkatnya atau sederhananya adalah kata kerja indikatif aktif present atau kalimat bersyarat 3 bahkan secara khusus akan menjelaskan pola yang ragu-ragu antara iyo dan nyanda. Ya, kalau boleh diumpamakan ini sama dengan orang Manado, pe baku janji. Orang Sulawesi Utara, pe baku janji ya. Bisa jadi tapi bisa juga tidak jadi. Sama dengan ngoni pe pasangan pe janji ya, ngoni pe cowok-cowok atau ngoni pe cewek-cewek pe janji. Iyo sayang, kita sayang pangana. Marnin tahu betul atau nyanda, itu perumpamaannya ya. Nah, semoga ini intermezzo ini akan membuat kalian bisa memahami materi yang sulit ini. Lanjut ya. Oke, di sini ada vocabulary yang teman-teman sekali lagi harus hafalkan dan ada 11 kata kerja yaitu agiazo, anaginosko, apangelo, engizo, eiserhomai, etoimazo, katabaino, pasho, salewo, dan skandalizo. Ya, ada juga kronizo di bawah. Dan ada kata depan pros. Kalau baku dapat dengan akusatif, dia akan diterjemahkan toward, atau ke arah. Ya. Kemudian ada ean. Oke, kita mulai dari atas. Mulai dari agiazo. Agiazo ini sanctify, ya, menyucikan atau menguduskan. Kemudian ada anaginosko. Anaginosko ini kata bentukan ya dari kata ana dan kata ginosko yang artinya read atau membaca. Kemudian ada apangelo. Apangelo itu announce atau declare, mengumumkan atau menyatakan. Aduh sorry, tatigo. Ya, sampai aja cubu-cubu pak kita ini. Ya. Oke lanjut. Engizo. Engizo itu draw near atau come near, datang mendekat. Kemudian ada Esterhomai, ya, go in atau enter, masuk atau pergi ke dalam. Kemudian ada etoimazo, prepare atau menyiapkan. Kemudian ada kata baino, go down atau turun. Dan kemudian ada pasho, suffer, ya, menderita. Kemudian ada salewo, shake, menggoncang atau menggoyang. Ada skandalizo, cause to stumble atau oven, menyebabkan tersandung, mengganggu atau menyakitkan hati. Nah, skandalizo ini yang pada akhirnya membentuk kata dalam bahasa Indonesia skandal, ya. Skandal itu kan lebih ke arah tersandung, tagate begitu ya, yang banyak menimpa artis-artis tanah air. Kemudian chronizo. Chronizo ini spend time atau tarry, ya, lama tidak datang, menunda, tinggal lama atau menghabiskan waktu. Kemudian tadi ada kata pros, baku dapat akusatif diterjemahkan to atau towards, ke atau ke arah. Kemudian ada kata penghubung ya, and. Dia nanti akan berfungsi ketika bertemu dengan kata kerja subjungtif ya. And nanti akan berfungsi setelah bertemu dengan kata kerja subjungtif. Jadi kalau dalam kalimat kongonilia ada kata and ini, kata sesudahnya so pasti subjungtif ya. Dia diterjemahkan if atau jika. Dan seperti biasanya saya selalu punya tanda cinta yang luar biasa untuk teman-teman. Silahkan dikerjakan ya. Ada 7 nomor di sana dan selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kalian semua. Oke, sampai di sini pertemuan kita dulu. Nanti disambung dengan materi yang lebih banyak dan lebih membingungkan. Tuhan tolong dan berkati kalian semua dalam persiapan untuk menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati senantiasa.